Halo semua, kembali lagi di tutorial Next.js. Nah, pada episode kali ini saya akan melanjutkan mengenai data fetching ya pada Next.js. Jadi ada beberapa metode yang disediakan ya. Ada get static props yang pertama, yang kedua ada get static path, dan yang ketiga adalah get server side props. Nah, ini sebenarnya bisa kita pakai semuanya di setiap halaman dan punya masing-masing fungsi. Nah, yang pertama saya akan menuju atau memakai yang get server side props. Nah, ini deskripsinya adalah untuk fetch data on each request. Berarti setiap dia request halaman akan melakukan metode ini. Nah, bagaimana caranya? Tinggal lihat di sini dan di copy aja. Nah, pada halaman blog ini saya akan mencoba masukin tadi metode get server side props. Nah, ini sih sebenarnya bisa dipakai untuk nge-fetch data sebelum di-render ya, sebelum di-render ketika di server dan akan merender. Nah, server akan nge-get dulu, nge-fetch dulu sesuatu yang di-fetch di sini yang ada di metode ini. Nah, contohnya gini. Kalau misalnya kita mau ngasih nilai atau ngasih value, katakanlah ada datanya itu bentuknya username lah, mungkin username 12345. Nah, ketika di return dari fungsi get server side props ini, dia akan menjadi propsnya si halaman. Berarti di sini propsnya blok. Misalnya saya coba di sini akan console.log props, apa yang akan terjadi. Saya request dan ada data ini. Jadi tadi fungsinya adalah get server side props itu untuk nge-return sesuatu menjadi propsnya si halaman. Nah, biasanya di sini kan ada proses asinkronus dulu untuk nge-fetch data nih. Oke, nah di sini saya akan coba request ya. Nah, jadi setiap request ini melakukan metodenya. Nah, saya akan coba di sini pakai JSON placeholder. Nah, di sini saya akan coba pakai yang mana tadi ya? Yang post get post 100. Saya copy. Saya coba const fetching sama dengan fetch ya. Di sini saya kasih await karena udah pakai asing di depannya. Terus untuk const data sama dengan fetching.json. Saya await lagi. Udah gitu ini saya balikin ya, saya return menjadi seperti ini. Apa yang akan terjadi? Nah, jadi ketika di save kan tadi sempat muncul username ya, karena tadi dia nggak nge-request ya kan, karena hot reload. Nah, kalau misalnya kita kalau kita refresh baru dia nge-load lagi data yang 100 ini ya. Jadi itu fungsinya si get server side props. Nah, dari sini kita bisa pakai datanya. Misalnya saya akan mencoba nge-looping ya, const data dari props. Nah, di sini saya akan loop di bagian ini aja, data.map item. Nah, di sini saya akan returnnya adalah bodinya aja, item.body. Apakah akan bisa kasih stylenya dulu, margin bottom kasih 16. Nah, bisa dilihat di sini, waduh, tidak rapi. Sebentar teman-teman, saya kasih padding dulu, padding 24 ya kan. Nah, di sini bisa dilihat nih banyak banget.
Jadi ini server side props, jadi nge-get data atau fetching data saat di server. Udah gitu bisa dijadikan propsnya si halaman. Oke, tinggal di looping dia atau digunakan sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya di get server side props ini juga dia ada argumen nih, konteks. Nah, di konteks ini jadi dari Next itu udah nyediain beberapa kebutuhan. Seperti apa sih yang bisa didapat dari konteks nih ya? Yang pertama di sini ada params. Params tuh kalau misalnya dia di dynamic routes ya. Jadi kayak ID-nya berapa dan mungkin slug-nya apa dan lain. Terus yang kedua ada request, ada response dan lain-lain di sini yang bisa digunakan, ya kan? Nah, kita lihat aja nih ada apa aja di konteks. Console.log konteks. Kita lihat. Wah, kenapa tidak muncul di sini? Karena dia di konsolnya di server, ya kan? Nah, ini jadi kena error. Sebentar saya kasih key dulu ini. Key-nya adalah item.id. Ya. Harusnya sudah hilang. Oke, nah kita lihat. Jadi kalau misalnya konteks di rendernya di server, dilakukan di server ya, si get server side props ini. Jadi kalau nggak konsol ini ya adanya di sini nih, di CLI di terminal. Nah, bisa dilihat kan ini ada beberapa props juga dari si dari apa value dari konteks ya. Ada banyak nih mungkin yang bisa dimanfaatkan. Ya tergantung. Oke. Mungkin itu aja tentang get server side props. Jadi bisa digunakan untuk nge-fetching data ketika di render di server ya sebelumnya, dan setelah itu di return sebagai props untuk halaman yang dituju ya, yang mengekspor fungsi dari get server side props. Oke, mungkin itu aja dulu dari get server side props. Semoga bermanfaat. Terima kasih.